lakukan. Ya jemaah ya. Jadi sekali lagi ini untuk proses awal. Kemudian zikir yang berikutnya Allah akan kasih bisa zikir dan kita tahu apa yang kita ucapkan. Kita paham artinya subhanallah, kita paham artinya alhamdulillah. Dalam hati kita, pikiran kita itu nyambung jemaah. Tidak seperti kita bicara tapi melayang kemana-mana. Itu awalnya. Yang kedua Allah kasih bisa ingat kepada Allah. Jadi lidahnya berzikir, hatinya juga berzikir. Jadi apa? Ngerti. Jadi nyambung. Jadi orang itu kalau sudah sampai tingkat sholatnya, sampai hatinya pun nyambung, ya otomatis apa jamaah? Wah itu konsentrasinya lebih tinggi jamaah. Nikmatnya lebih tinggi. Berikutnya tingkat yang ketiga, zikir yang disertai kehadiran Allah. Jadi merasa Allah itu ada jamaah. Jadi kita tidak menghadap di tembok, bukan menghadap benda mati. Allah itu ada, manggil ya Allah. Itu Allah itu dipanggil seperti telepon jemaah. Jadi bukan seperti omong-omongan di orang yang tidak ada. Jadi punya rasa Allah itu mendengarkan. Tapi awal ini tidak bisa jemaah kalau kita tidak membiasakan zikir. Jadi ini butuh kebiasaan, rutinitas ya. Kalau sudah merasakan tingkat ketiga ini jamaah, nikmatnya luar biasa. Apalagi tingkat keempat. Jadi seolah-olah apa? Kebutuhan zikir itu jamaah. Seperti Nabi Dawud, zikirnya sampai apa? Semua, apa itu? Gunung-gunung, burung, kalau sudah Nabi Dawud berzikir, ikut saking indahnya suaranya zikirnya Nabi Dawud. Jadi sekali lagi jamaah, zikir ini termasuk perintah yang tidak ada batasnya, tidak harus wudhu, tidak harus kondisi apapun, segala keadaan bisa berzikir. Karena zikir ini tidak dibatasi waktu. Rasulullah zikir bangun tidur sudah baca apa? Alhamdulillahil ahyana ba'dama ama tanah wa ilai. Itu termasuk zikir doa itu jemaah. Sekali lagi, zikir itu artinya segala sarana yang bisa mengingatkan kepada Allah. Anda bilang astagfirullah itu juga zikir. Begitu tahu ini dosa, astagfirullah itu juga zikir. Jadi seorang muslim itu tidak boleh meninggalkan zikir. Karena apa? Nanti bisa-bisa apa? Kita nanti dikuasai oleh jin, iblis, apa? Bisikannya yang keluar jemaah. Jadi zikir itu tidak ada batasnya. Jadi pengertiannya jangan diartikan kata-kata wirid. Wirid itu bagian dari zikir. Istighfar bagian dari zikir. Sekali lagi nanti kita bahas satu persatu pengertian zikir secara. Jadi walaupun kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa hadir, seorang muslim jangan sampai meninggalkan zikir. Minimal bisa zikir setelah sholat. Ya siapa ya? Nah, terus melihat kebesaran Allah subhanallah. Dapat nikmat. Alhamdulillah. Masya Allah. La haula wa la quwata. Mendengar orang apa itu kena musibah. Innalillah. Itu semuanya bagian dari zikir. Jadi kalau meninggalkan zikir berarti hatinya jauh termasuk lisannya. Mendingan kita berzikir walaupun tidak paham. Kalau sudah tidak berzikir mulutnya, wah bahaya jamaah. Ya, apa? Yang kebanyakan apa kalau orang banyak tidak zikir? Caci maki, umpatan, sambat. Nah itu karena apa? Bisikan sudah ditimbulkan, getun, ya. Sekali lagi itu termasuk pintunya jin untuk menggoda kita jemaah. Jadi kenapa kok kita gelisah? Kenapa kok kita apa itu kok sumpek? Nah itu semuanya karena apa? Kita tidak ingat sama Allah. Jadi sarananya yang paling mudah itu lisan ini berzikir. Sampai ada dalam hadis yang lain nanti mengatakan apa? Termasuk lisanan yang selalu basah berzikir. Soal nanti zikirnya ingat apa enggak ingat itu masalah proses. Jadi sekali lagi kalau Allah mau bisa ditingkatkan tahap demi tahap mulai 1, 2, 3 sampai ke 4. Yang penting istiqomah minimal setelah sholat.
minimal setelah sholat. Tapi kalau melakukan segala kebaikan, awali dengan kata apa? Bismillah. Itu juga termasuk zikir. Sebab apa? Segala kebaikan diawali dengan lafaz Bismillah, itu akan dapat keberkahannya. Ya jemaah, itu salah. Jadi cara zikir itu sangat luas. Nah, ini ada pertanyaan jemaah. Bagaimana kalau zikir itu dalam kondisi kita tidak ingat Allah? Apa boleh ini? Nah, ini pertanyaan, ada seorang ulama ditanya. Ulama tersebut jawabannya apa? Wah, bersyukurlah Anda bisa berzikir sama Allah. Ini termasuk takdir. Sebab banyak orang, terutama orang Surabaya ini, kalau saya dengar apa? Dengar ya Pak ya? Kebiasaan orang Surabaya. Tahu semua ya, titik-titik apa? Pisuan ya. Dapat apa? Pisuan. Konco sing akrab dipisui, ya Allah. Tidak ada kata Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah, tidak ada. Jadi orang bisa zikir lisannya itu termasuk disyukuri walaupun tidak tahu artinya. Ya, sebab kalau kita tidak zikir, biasanya apa? Justru apa? Ngerasani orang, menyakiti orang. Karena orang Muslim itu cirinya apa? Orang yang selamat dari lisannya dan perbuatannya, baru dia itu disebut Muslim. Jadi kata-kata ini kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, adzhabun apa? As-sukutu adzhab. Jadi diam itu adalah emas. Daripada bicara menyakiti orang lain. Jadi ini manfaatnya kalau memang kita amalan itu perlu supaya semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Sebab nanti kita akan apa? Menyesal jamaah. Tiap detik itu perlu diperhitungkan jamaah. Apa yang kita ucapkan benar atau salah. Kalau salah ucap membuat orang sakit atau membuat Allah murka, bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab iblis, jin selalu yuaswisu fi sudurinas, selalu membisikkan pada dada manusia, minal jinnati wanas, dari bangsa manusia dan jin. Jadi kalau sampai kita akhirnya mengumpat, kemudian kena musibah, merasa getun, merasa apa itu, coba ini, coba, itu termasuk apa? Pintu iblis sudah terjadi, bilang, oh coba ini, wah gara-gara kamu. Itu semua dari gara-gara kurang ingat Allah. Naudzubillah min dzalik. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk meningkatkan derajat 1 sampai ke 4 itu bagi Allah mudah. Idza arada syai'an ayyukallahu fayakun. Jadi kita harus berbaik sangka terus kepada Allah. Yang penting jangan tinggalkan zikir. Jadi zikir itu intinya apa? Mengingat Allah, mengingat lafaz Allah, menyebut Allah. Sebab orang kalau sudah ada menyebut Allah, yang terjadi apa nanti? Di dunia semua ada lafaz Allah. Apa yang terjadi jamaah? Kenapa kok terjadi kiamat? Karena Allah sudah tidak disebut. Jadi tidak ada orang kenal Allah nanti. Maka terjadi kiamat. Nah, ini salah satunya contoh menyebut lafaz subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Dua kalimat itu ringan jamaah. Tapi tidak semua orang bisa mengucapkan. Tapi banyak orang Surabaya ini apa? Sumpah serapah itu sudah biasa, kena masalah titik sumpah serapah, temannya disumpah serapah. Pokoknya misu-misu itu penggawean nih jamaah. Ini kalau tidak dibiasakan dari sekarang jamaah, kapan lagi kita, apalagi menjelang kalau sudah sakartul maut. Orang yang suka sumpah serapah akan terucap. Jadi ini dua lafaz yang kata Rasulullah yang ringan diucapkan, tapi apa jamaah? Sakilatani, berat timbangannya dan dicintai oleh Allah. Jadi ini hadis Bukhari Muslim. Jadi jangan dianggap ringan zikir itu jamaah. Ucapan saja, iya. Sebab kalau kita memaki Allah, apa enggak dosa? Kita memaki orang lain, apa enggak dosa itu? Enggak bikin marah orang karena ucapan saja. Sebab apa? Pukulan sama ucapan itu lebih menyakitkan ucapan jemaah. Kenapa? Masih dikenang terus sama orangnya. Apalagi itu musuh kita. Jadi sekali lagi kalau kita tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Kalau tidak gitu, wah bahaya jemaah. Ya zikir aja.
Ya. Kemudian Rasulullah diperintah wadhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Dalam keadaan zikir khafi, zikir yang tidak semua orang tahu, hanya Allah yang tahu. Bisa bebas mau zikir suara atau tanpa suara, ya, di waktu pagi dan petang. Yang penting jangan lupa, jangan sampai lalai. Jadi ini perintah Allah supaya zikir di waktu pagi dan petang, dan ada juga zikir pagi dan petang, ada juga bukunya. Jadi intinya jamaah istiqomah yang penting. Jangan sampai zikir meninggalkan kewajiban yang lain lah. Ini salah kaprah jamaah ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi penjelasannya. Jadi zikir ini sangat penting sekali karena perintah yang paling mudah dan tidak ada kenal waktunya. Menurut Abu Qasim Kusairi, zikir itu tanda kewalian, tanda orang itu seorang wali. Karena dengan selalu ingat Allah berarti Allah juga ingat sama dia. Udzukuruni adzkurkum. Ingatlah saya, niscaya saya ingat kamu. Kalau sudah diingat sama yang maha segala-galanya, berarti apa? Selalu ditolong sama Allah. Sebab inilah kuncinya pertolongan. Kita selalu ingat kepada Allah. Karena apa? Tujuan segala perintah, sholat, zakat, haji, semua perintah itu tujuannya untuk mengingat Allah, untuk zikir. Contohnya, perintah yang paling utama itu apa jemaah? Sholat. Nah, coba wa aqimis sholat li zikri. Tegakkan sholat untuk ingat aku. Bagaimana kalau tidak ingat aku? Karena manusia. Wa fawailul lil musallin. Ya, kenapa kok celaka? Yuraun, ingin dilihat manusia. Mohon maaf, sebentar. Saya minum dulu. Jadi sekali lagi, semua perintah Allah itu tujuannya untuk supaya ingat Allah. Dan salah satu perintah Allah yang paling utama yaitu sholat. Ternyata isinya sholat, ya zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada isi. Semuanya komplit termasuk doa. Ya. Dalil yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bayangkan jemaah kata-kata. Segeralah menuju zikir Allah. Apa? Sholat Jumat. Itu zikir. Mendengarkan khutbah. Itu zikir. Jangan sampai ada khutbah Jumat sampai wirid. Nah ini salah kaprah jemaah. Nggak bisa menempatkan pada tempatnya. Katanya dalam apa itu bagian muadzin, bilalnya paman apa? Fala Jum'atalah. Paman lau fala Jum'atalah. Jadi ansitu wasma'u. Dengarkan kalau sudah khutbah naik khotib naik mimbar. Jangan sampai kita melakukan wirid, tasbih. Kenapa? Mendengarkan khutbah Jumat juga termasuk zikir. Maka kalau sudah khotib naik mimbar, maka tinggalkan semua aktivitas bagi laki-laki hukumnya wajib. Seandainya kita sudah habis khutbahnya, ya dapat sholat, atau tidak dapat Jumatnya. Ya, tidak dapat pahala Jumat. Nah, ini juga faida qudiyatis sholat. Setelah sholat, meninggalkan masjid, kemudian kerja atau aktivitas yang lain, mencari ridho, mencari karunia Allah, jangan lupa zikir supaya sukses. Ya, wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Tapi jangan sampai gara-gara wirid lali wae nyupir, ndak konsentrasi. Jadi sekali lagi jamaah, jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai seperti kisahnya istrinya Rasul, mulai subuh sampai 2 wiridan terus. Tugasnya tidak diselesaikan karena tahu pahalanya zikir. Wah, ini bahaya ini. Sekali lagi, tugas tetap tugas. Karena apa? Melaksanakan tugas termasuk zikir jamaah. Ya, sholat Jumat zikir, sholat zikir, mendengarkan khutbah zikir. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan, mendahulukan yang perintah. Jadi zikir kondisi benar-benar sudah selesai baru zikir semua aktivitas. Ya. Jadi zikir yang wirid ini yang dimaksud ya. Jangan terus zikir terus, tidak mau kegiatan yang lain. La ilaha illallah. Ini berarti orang ini tidak sesuai dengan
zikirnya Rasul. Karena yang paling banyak berzikirnya itu Rasulullah SAW. Jadi panutan kita hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling banyak zikirnya. Jadi termasuk zikir enggak ini jamaah? Membaca Quran. Zikir. Nah, ini zikir yang diberkati apa? Karena isinya komplit mengingatkan Allah. Jadi jenengan misalkan apal surat apa? Yang paling pendek. Al-Ikhlas. Itu dibaca untuk zikir. Bisa. Jadi jangan dikira baca Quran tidak zikir. Atau wirid apa? Robbana la tu'akhirna. Itu juga zikir. La ilaha anta subhanaka inni kuntu. Itu juga termasuk zikir. Jadi zikir itu semua sarana yang bisa mengingatkan lafaz Allah. Bisa mengingatkan Allah itu semuanya termasuk zikir. Nah, Quran ini termasuk zikir yang penuh keberkahan. Apa? Banyak manfaatnya. Bisa mendekatkan kepada Allah. Jadi ngaji zikir sama lo ya. Jangan sampai terus wiritan tok ndak ngaji. Pak Tantan, saya iki prayo tak zikir dhisik. Waduh, buyar akhirnya. Ya, jangan salah kaprah jamaah. Jadi kalau kondisi benar-benar ndak ada aktivitas sama sekali, jangan sampai nganggur jamaah. Nah, semua makhluk berzikir ndak jamaah? Semua Berzikir. makhluk. Nah, Iya. ini tusabihu lahu samawatu sab'u. Semua langit 7, bumi waman fihinna, semua yang ada langit dan bumi, semua makhluk semua berzikir kepada Allah, baca tasbih, baca tahmid. Tapi kalian tidak tahu tasbih mereka. Burung, kata, semua itu tasbih. Cuma cara mereka yang tahu cuma Allah. Termasuk benda mati. Iya. Sekali lagi, manusia kalau tidak zikir rugi. Ya, kata Allah, alam taro anallaha. Apa kamu tidak memperhatikan semua yang di langit dan bumi itu berzikir, termasuk burung yang mengekap sayapnya, itu semuanya berzikir. Cuma kalian tidak tahu cara zikirnya, tidak tahu cara tasbihnya. Rasulullah tahu jamaah. Dengar, batu pun dengar kalau berzikir. Rasulullah, karena Rasulullah sudah dibuka semua. Karena awalnya mengimani, kemudian mengamalkan, kemudian timbul Allah bukakan kebenaran. Jadi sekali lagi kuncinya jamaah, kalau kita tidak percaya ayat Quran, tidak percaya firman apa sabda Rasulullah, tidak dibuka kebenaran. Kalau sudah yakin, dari semua Quran apa? Kita imani, la raibafi. Tidak ada keraguan. Kalau kita masih mikir, ya oh cara iman ini. Faktanya tidak bisa ini. Tambah gendeng kalau mikir Quran. Ya baca mah. Apa perlu kita pikirkan? Enggak. Quran itu hanya diimani. Enggak nutup. Ya wis, serahkan. Sebab ada pertanyaan, ya Allah, bagaimana caranya? Tidak nutup caranya menghidupkan orang mati. Begitu dicincang-cincang burungnya, digabungkan dagingnya, 4 burung langsung hidup. Ya caranya, ya kun fayakun. Jadi semua ini atas kehendak Allah. Tugas kita apa coba? Hanya melaksanakan. Ya, sami'na wa ata'na. Jadi kan atik mikir tambah gendeng. Ya enggak stres ngaji ustaz kan stres ya lopo kabeh jarine iso zikir tak praktek lu ndak krungu aku nonton kursi iso zikir tak praktek enggak krungu mosok manuk ngoceh kok ngene zikir ya repot kita hanya cukup mengimani katanya Allah kamu ndak tahu tasbih mereka yang tahu cuma Allah Nabi Sulaiman tahu ndak bahasanya semut tahu kisahnya Nabi Sulaiman waktu berjalan bersama pasukannya, awas, ini ada semut mau jalan, mau ke rumahnya. Jangan sampai kita menginjak, berhenti dulu. Masya Allah, Nabi Sulaiman tersenyum, bisa mendengar suaranya semut itu. Nabi Muhammad tahu semua juga. Jadi sekali lagi jamaah, kita tahu enggak tahu, yang penting ini perintah Allah zikir itu. Karena apa? Semua makhluk berzikir kepada Allah. Benda mati, benda hidup, semuanya berzikir. Karena Allah sebut apa? Langit dan bumi, 7 langit dan bumi. Semua yang ada di isinya. Berzikir. Maka itu rugi kalau kita nganggur tidak mau berzikir. Nanti yang ada apa? Mikir, ngelamun. Nanti apa? Kesurupan. Tahu kesurupan? Ya, di tempat yang kosong, suwung, ngelamun. Coba aku ngini yo, coba ngini. Akhirnya apa? Yang datang apa? Pak Tantan. Set. Ya wes menang-menang kok
sakti lah, enggak kesurupan itu. Ya, hati-hati loh ya. Tubuh yang kosong itu karena tidak dibuat untuk zikir, dimasuki oleh jin. Ya, rumah yang kosong tidak pernah dibaca Quran, maka dimasuki oleh jin. Ya, jin kafir. Jamaah, jin kafir itu selalu menggoda manusia supaya tidak tenang. Maka itu ada bisikan, suruh bunuh anak, suruh bunuh istri. Ya, bisikan itu kan ya. Bisikan dari mana? Firman Allah. Ya itu kalau Nabi Ibrahim aja sampai 3 kali baru yakin kalau itu firman Allah. Karena Nabi dan Rasul dapat wahyu melalui mimpi. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul dapat wangsit. Wah, saya dapat bisikan ini. Kuat ini, harus saya bunuh anak saya. Naudzubillah min dalik. Karena apa? Kurang zikir. Cuma mikir, tahu mikir. Jadi mikir harus diiringi zikir. Di surat Ali Imran mengatakan apa? Ya Allah baru ya tafakkarun ya. Ingat Allah sambil pikir. Jangan mikir tanpa zikir. Nanti yang masuk jinnya. Naudzubillah min dalik. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tentang ibadah yang paling utama itu apa, jemaah? Ibadah yang paling utama, paling suci, paling tinggi derajatnya. Rasulullah apa? Sholat termasuk zikir. Nah, tapi kalau sholatnya tidak ingat Allah apa? Fawailul lil musallin. Saya beritahukan amal yang terbaik, yang terbersih, yang paling tinggi derajatnya dan paling ringan jamaah. Apa infak? Bukan. Apa perang? Bukan. Apa katanya? Qalu bala ya Allah, saya mau ya Rasulullah. Apa ini ya Rasulullah? Zikir. Apa beratnya zikir, Bu? Jamaah, apa beratnya? Lek ndak karep bisa zikir. Sing ono ngerumpi mulai isu sampai bengi ku kroso ndak? Wah, enak Ustaz. Kayak gak ngerumpi gak enak soalnya. Tanya, enak mana orang ngerumpi sama zikir? Kalau zikir, Masya Allah, sing sumpek, sing geras, sing macam-macam. Musuh urip zikir toh. Sekali lagi jamaah, Allah tidak menyuruh zikir toh. Kalau memang sudah kewajiban yang lain, wis nganggur, jangan ngerumpi, jangan ngerasani, ya, jangan berkata-kata yang kotor, minimal istighfar. Kalau masih tidak tenang istighfar karena hati gundah gulana ini. Kalau sudah tenang, ini zikir. Ala bizikirillahi tatmainul qulub. Dengan zikir itu nanti membuat hati tenang. Jadi apa? Ibadah yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya yaitu zikir. Sekali lagi ini jelas loh jamaah. Zikir riwayat hadis Turmudi. Terus jadi kita semangat zikirnya jamaah ya. Orang yang berzikir akan mendapatkan apa? Rahmat Allah. Jadi kalau ada majelis zikir, entah itu berupa secara berjamaah, enggak masalah jamaah. Yang penting jangan sampai apa? Berbuat dengan tujuan apa? Yang lain, yang ikhlas. Tapi yang enggak ikhlas, enggak masalah. Yang penting lafadznya dulu jamaah, ya. Jadi kalau ada jamaah zikir, majelis zikir, itu nanti turun rahmat Allah. Para malaikat akan mendatangi. Jadi malaikat itu mencari zikrullah. Karena malaikat juga makanannya zikir. Enggak makan, enggak minum. Tapi selalu zikir. Itu termasuk perbuatan para malaikat. Nah, kalau manusia zikir terus ya tidak kuat. Bahkan menjelang akhir zaman, kalau sudah tidak ada lagi hujan selama 3 tahun, tidak ada makanan, semuanya kekeringan, akhirnya semua katut sama itu Dajjal, orang beriman ternyata dikasih ilham sama Allah. Apa? Makanannya zikir. Bisa kenyang, maha kuasa Allah. Itu kalau orang tidak biasakan zikir, biasa ngomel, nanti kalau kena penyakit, kena masalah, ngomel tak cerita. Betul enggak ini? Nyata enggak ini? Banyak orang yang disalahkan nanti. Iya. Jadi kalau kita kenal Allah beda jamaah. Jadi orang berzikir hatinya selalu hidup jamaah. Ya. Apa kata Rasulullah? Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Bedanya orang zikir sama orang yang tidak zikir. Hatinya mati, nanti keras. Tahu keras? Sulit dikasih nasihat. Maka itu orang ini harus cepat-cepat istighfar.
Kalau tidak bisa, mintakan supaya orang-orang itu mendoakan dia, ya, orang tuanya terutama. Kasihan kalau hati sudah mati, ya. Hati mati itu apa jemaah? Tidak bisa menerima nasihat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil keutamaan banyak berzikir. Apa? Berzikir menyebut nama Allah sebanyak hingga mereka mengatakan kamu gila ya. Jadi tidak usah takut jamaah dibilang gila. Tidak usah takut dibilang riak, ya. Karena apa? Zikir tadi walaupun kita yang penting diucapkan. Dan diucapkan tidak masalah. Maksudnya bukan keras, diucapkan tapi tidak keras. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak keras. Jangan terus keras-keras. Ada orang tidur. Nah, ini berarti niat mengganggu jamaah. Ya, sholat aja Rasulullah atau sahabat Abu Bakar kalau di waktu malam ya menghindari orang yang tidur supaya tidak bangun. Itu sholat jamaah. Kan sholat termasuk zikir. Ya, kecuali sholat di waktu siang. Ya, memang itu kenapa kok siang hari kalau tidak disuarakan? Karena di waktu itu asbabun nuzulnya orang-orang kafir kalau ada orang sholat itu diganggu. Ya jamaah, akhirnya sampai terus berlangsung di Medina. Tapi kalau malam hari disuarakan jamaah, kan orang kafir pada tidur, tidak dengar. Kan tidak pakai salon dulu jamaah. Ya, jadi jangan tanya loh, kenapa? Nah, kalau sholat Jumat itu kapan perintahnya jamaah? Di Mekah atau di Medina sholat Jumat itu? Mulai datang perintahnya. Di Madinah. Nah, di Mekah belum ada perintah sholat Jumat. Kenapa? Di Madinah sudah bebas untuk melakukan aktivitas. Tidak diganggu sama orang-orang musyrik. Maka itu perintah sholat Jumat. Pakai adzan, suaranya dikeraskan. Terus jangan sampai pakai dalil. Wah, sekarang sudah bebas Ustaz. Gimana kalau zuhur saya pakai suara? Nah, ini berarti apa? Membuat hal yang baru melebihi Rasulullah. Ya, Allah Maha dengar jamaah. Mau keras Allah dengar, mau pelan Allah. Tapi kalau syariatnya suruh tidak boleh suara keras, tapi mulutnya mengucap, jangan terus dalam hati. Gimana kalau zikir dalam hati? Lah, itu berarti tidak zikir. Gimana kalau ngaji dalam hati, Pak Tantan? Jenengan bisa dengar enggak, Pak Tantan? Pak Tantan, aku tak ngaji, tapi no hati wae. Salah, tekon di Pak Tantan kok urus salah. Aku teko hati pisan. Jawabannya teko hati pisan. Oh, ngerti? Iya wis. Teko hati, asalnya terus. Jadi yang namanya lafat itu diucapkan. Ya, coba. Soal hatinya ingat, nah itu nanti proses. Ya, yang penting lafadznya ada walaupun tidak keras. Ya, jadi sekali lagi ini diberitahu, tahu dah kalian kenapa Nabi Ibrahim kok disebut Khalilullah, disebut kekasih Allah, kemudian bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, semua bisa dilaksanakan. Karena apa jamaah? Karena Nabi Ibrahim sering mengucapkan lafaz apa? Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walul hamdu fis samawati wal ard wa asya wa hina tudhirun. Ini yang diucapkan Nabi Ibrahim jemaah. Sampai disebut sama Allah Khalilullah. Ringan, iya, tapi tidak semua orang dapat baca ini. Maka itu jangan terus dibiarkan apa itu mulut nganggur nanti getun apa la uksimu bin nafsil lawama, semua akan getun termasuk orang yang baik pun akan getun. Ya Allah ngerti ini tak zikir aku biar aku nganggur ngelamun. Naudzubillah min jadi minimal zikir jamaah, entah itu istighfar atau doa. Terus Nabi Muhammad banyak zikir enggak? Nabi Muhammad uswatun hasanah. Hah? Banyak zikir enggak jamaah? Banyak. Ini kisahnya siapa ini? Bacalah yang telah diwahyukan kepada Muhammad dalam Al-Quran untuk menjaga sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah itu apa? Sesungguhnya zikir itu tujuannya untuk mengingat Allah. Terus yang kedua, ini kisahnya siapa? Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus tidak zikir, dia akan terus selamanya di dalam perut ikan paus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena ingat Allah, apa lafadznya Nabi Yunus? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, karena melafadzkan itu Nabi Yunus, maka Allah keluarkan dari perut ikan paus. Bisa enggak ikan pausnya ditusuk? Wah, mati dulu kita. Jadi sekali lagi jamaah, jangan dengan mikir ya apa caranya. Nah, ini sih repot. Ini kuasanya Allah. Karena apa? Disuruh ikan pausnya tidak boleh membunuh, tapi suruh menjara sampai hari kiamat. Ternyata Nabi Yunus ingat istighfar, kemudian dikeluarkan dalam keadaan selamat, kemudian kembali pada umatnya ya. Baik, kemudian kelebihan zikir lagi jamaah apa? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang kalau ingat janji Allah, ingat semua yang diberikan sama Allah, itu membuat hati tenang enggak? Iya. Nah, terus ini, kalau kita berbuat dosa, berbuat keji, berbuat dolim, langsung ingat sama Allah, diampuni enggak jemaah? Zakarullah. Nah, berarti orang yang selalu ingat, kalau berbuat dosa kan enak jemaah. Langsung ingat. Kalau enggak pernah zikir, itu apa? Isin aku, awakku kotor. Kalau sering zikir, mungkin enggak orang berbuat maksiat, mesum, nyebut nama Allah, bismillah. Mungkin enggak jemaah? Mungkin enggak? Gak mungkin. Mau mencuri, bilang bismillah. Mungkin enggak itu? Enggak mungkin. Tapi kalau orang sering berzikir, Allah ingat. Udhkuruni adhkurkum. Maka Allah ingatkan, dia minta ampun sama Allah. Iya, saya dosa. Akhirnya apa jemaah? Diampuni dosanya, masuk surga enggak ini? Ulaika jazaohum maghfiratim mirrabbihim, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga khalidina. Jadi apa jemaah? Manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Tapi sebaik-baik manusia itu apa? Minta ampun. Jadi begitu ingat Allah, zakarullah, kemudian minta ampun. Jadi istighfar masuk zikir enggak ini? Zikir ya? Nah, baik. Luas ya jamaah ya. Ngaji zikir, sholat zikir, kemudian kerja zikir enggak? Zikir. Kalau kerjanya enggak benar, kerjanya apa itu mencuri, kerjanya jadi pembunuh bayaran, itu termasuk zikir enggak? Enggak ingat Allah itu. Karena dalam hadis disebutkan orang di waktu zina itu imannya lepas. Begitu dia tobat kembali lagi. Ya. Jadi iman itu yazid wayangkus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dia akan hilang imannya kalau sampai sering berbuat dosa, akhirnya apa? Murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah, terus kembali lagi jamaah pengertian zikir. Jadi Nabi Muhammad banyak berzikir. Ya. Iya betul ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan bagi kalian siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sifatnya Nabi Muhammad? Apa sifatnya? Berharap apa? Semua amalnya karena Allah. Ya, percaya kiamat dan banyak zikir. Bisa enggak kita meniru Rasulullah tapi tidak banyak zikir? Tidak bisa. Karena apa? Rasulullah yang kita tiru banyak zikir. Maka itu perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha zikron kasiron. Siapa ini yang perintah? Orang beriman. Wasabbihu bukrota wa asila, di waktu pagi dan petang. Kemudian fadzkurullaha fadzkuruni adzkurkum washkuruli wa takfurun. Jadi kalau kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Kalau kita diingat Allah, maksudnya apa jemaah? Berarti Allah selalu menolong kita. Seperti Nabi Yunus. Jadi kalau Allah mengingat kita, seperti jenengan diingat oleh presiden, berarti apa? Kok dengaran aku dieling-eling badal aku ya gak pernah eling lah. Berarti tahu. Karena sering mengingat, sering telepon, ya, sering berhubungan. Ujuk-ujuk dipanggil presiden, kenal enggak kenal kok dipanggil. Mungkin enggak itu? Ada yang dapat telepon enggak kenal presiden, dijadikan menteri? Enggak ada. Semua itu yang dipanggil itu sudah kenal presiden. Nah, ini Allah yang Maha tahu. Apapun yang kita sebutkan di waktu gelap gulita, Allah tahu jamaah, ya. Jadi sekali lagi,
manfaatnya zikir. Jadi Nabi Muhammad banyak berzikir, orang beriman wajib banyak berzikir. Kemudian zikir itu tidak hanya sholat, tapi setelah sholat juga zikir. Dalam segala keadaan ya. Dalam keadaan apa? Berdiri, duduk, berbaring. Apa harus zikir menghadap kiblat bersama orang banyak? Apa itu? Buluki. Ikut-ikut Enggak, orang banyak. enggak Kapan bisa harus. kerja jenengan kalau gitu caranya? Allah itu Enggak. maha pemurah. La yukallifu nafsan illa usaha, tidak mempersulit hambanya. Iya. Ujuk-ujuk langsung ada ya model torikot gitu ya. Jadi hanya apa? Wes, hidupnya hanya zikir tok. Pernah istrinya Rasulullah ditegur ya. Mau saya kasih zikir yang kamu ucapkan mulai subuh sampai duha itu. Kalah semua. Subhanallah wa bihamdi ada holkihi. Maha suci Allah segala puji sebanyak makhluknya. Bisa ngitung enggak jamaah? Zikir, baca tasbih, tahmid sebanyak makhluknya. Bisa ngitung enggak makhluknya Allah? Itu dari Rasulullah itu. Subhanallah ada holkihi. Warido nafsi sepenuh ridhonya. Wazinat arsy seberat arsnya. Jangan tahu arsnya Allah. Wa midada kalimati dan sepenuh ilmunya Allah. Wah, langsung diucapkan 3 kali itu zikir mulai subuh sampai duha kalah. Maksudnya apa? Di waktu kita sibuk carilah zikir-zikir yang singkat dan padat gitu jemaah ya. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan lafaz zikir ya. Jangan terus zikir tok akhirnya ya gak masak, ya gak kerja, ya gak sholat, ya ndak ngaji. Wah, pokoknya zikir ya apa? Pernah kejadian saya punya ini, saudara. Zikir kalimat la ilaha tujuannya apa? Mencari kesaktian. Hanya apa? Stres jamaah. Sholat berdiri zikir la ilallah, duduk la ilallah, semuanya la ilallah. Apa yang datang? Jin. Kok bisa? Iya, karena salah niat, salah perbuatan. Iya, maka itu dibilang Pak, fawailul lil musol. Jadi harus benar caranya dan benar ikhlasnya. Harus ikhlas. Ya. Jadi sekali lagi jamaah, zikir pun ada aturannya. Jangan sampai karena cinta zikir hanya zikir wirid saja. Apa wirid itu? Wirid bagian dari zikir. Ya, wirid bagian dari zikir. Dan zikir ini wazakirina Allah kasiro wazakirot. Laki perempuan berzikir banyak. Apa maksudnya? Nah, ini tafsir jamaah. Yang dimaksud kata Rasulullah, kalau di malam hari suami membangunkan istrinya untuk sholat malam, itu termasuk orang yang banyak zikir jamaah. Bayangkan, di waktu orang tidur kita sholat. Termasuk zikir enggak itu? Ya? Zikir. Wahai anak-anak turu, iling Allah. Berarti zikir. Siapa orang yang dapat zikir jamaah? Lah, ini perlu diketahui. Ini ciri-ciri orang yang zikirnya sedikit. Siapa ini jamaah? Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik menipu Allah. Apa? Lek kata uang sholat, nggak kata uang gak sholat. Ya, kalau sholat malas. Ya, begitu sholat cepet-cepet. Apa? Mau sholat asar menjelang maghrib. Ah, selego. Ya, jamaah. Naudzubillah min dzalik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Berarti sifat orang munafik itu, orang munafik masuk surga atau neraka jemaah? Neraka. Nah, asfala safilin ya, lebih dalam dari nerakanya orang non muslim karena dia tahu. Ya, orang non muslim enggak tahu. Ini tahu tapi tidak dijalankan. Dia sholatnya main-main, kadang sholat, kadang enggak. Ya, terus kalau sholat sak kobre, ati maghrib, sholat asar. Terus sholat subuh sekarang jam berapa jamaah? Sholat subuh sekarang jam 5 apa jam 4 jamaah? Kan waktunya panjang. Ya, iya, waktunya panjang itu kalau zuhur menjelang asar. Tapi kalau subuh, kalau sudah terbit matahari itu subuhnya masih ada enggak? Hilang. Jadi subuh itu mulai fajar sampai terbit matahari. Dadak subuh ini saya jam 4 kurang jamaah ya. Nanti bulan
November itu nanti puncak-puncaknya jam 3:38 jamaah. Nanti kembali lagi normal. Itulah ujian jamaah. Apa? As-sholatu khairun minan naum. Jari ini orang munafik. Ya enak tuh Ustaz. Ngantuk Meni kerja. Ya apa? Saya tanya terus. Akhirnya apa? Dikuasai jin. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang sedikit-dikitnya berarti orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini ada buku jamaah saya punya PDF yang dikarang oleh ulama. Ulama siapa namanya? Imam Nawawi. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulan dulu ya. Jadi zikir dibagi berapa? Zikir dengan lisan. Zikir dengan hati. Zikir merasa Allah melihat kita. Zikir, terus pokoknya semua ini merasa tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Jadi sudah tingkat cinta zikir ini sama. Tahu cinta? Hobi. Jadi kebutuhan, ya. Hobi. Jadi jangan sampai meninggalkan zikir walaupun tidak tahu artinya. Ini namanya kitabnya. Pernah tahu enggak ini? Punyanya Imam Nawawi, nama judulnya Al-Azkar. Jamaknya dari zikir. Isinya kitab ini komplit. Mulai bangun tidur sampai semua aktivitas ada. Ada yang minat? Kalau ada yang minat nanti saya kirim ke Pak Nono. Ya, ini berapa halaman? Sampai 530. Ini terjemahan semuanya jemaah. Ya, gimana? Ada yang minat ini? Ini bukunya. Share aja ke saya sini Pak Posto, nanti saya Oke. share ke dulur semuanya. Jadi ini buku tentang komplit tentang zikir ya. Semua ada. Kan satu file kan ya? Satu file Ya. PDF bentuknya. Jadi ini komplit tuh aja jemaah. Jangan enggak usah bikin lagi ya. Enggak usah bikin. Jadi cukup membaca. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya zikir itu yang penting dilafatkan. Ya, dilafatkan. Baik. Dari dulu ada pertanyaan jemaah? Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Pak Ustadz, saya tadi disinggung soal khotbah Jumat. Oh ya. Khotbah Jumat adalah wajib, ya, wajib. Nah, seorang yang masbuk terlambat, Ya. itu banyak yang melakukan qoblilah. Padahal qoblilah itu kan qobliyah. sunnah. Oh, tahiyatul masjid. Iya, itu kan sunnah, Pak ya. Apakah enggak langsung mendengarkan apa itu khotbahnya yang bahkan wajib? Nah, itu pernah kejadian zaman Nabi waktu Nabi khutbah. Nanti Waktu itu langsung duduk. Nah, kalau masalah tahiyatul masjid itu dianjurkan tahiyatul masjid, bukan qobliyah. Jadi sama Rasul suruh berdiri, sholat dulu. Jadi tujuannya untuk apa itu menghormati masjid, tapi jangan lama. Walaupun khotbah sudah Ya, berlangsung. tidak apa-apa. Yang dilarang itu wirid. Makruh hukumnya. Jadi ada sahabat waktu itu pakai kerikil sambil wirid. Bahkan menasihati temannya tidak boleh. Ojo rame-rame. Tidak dapat pahala khutbah Jumat. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid tidak membatalkan pahala Jumat. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Khusus itu aja loh ya. Tahiyatul masjid bukan qobliyah loh ya. Iya. Sholat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah menyuruh jangan duduk dulu tahiyatul masjid karena sholatnya waktu itu di masjid bukan di lapangan. Ya. Ya. Kalau zikir wirid jangan dilakukan. Kenapa? Mendengarkan khutbah termasuk zikir. Iya. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan surat Al-Qiyamah. ya, Man. Ya. Baik, kita dulu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Baik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Ustadz. Suwun. Matur nuwun.